Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argyota Maulana. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya sendiri dan teman saya yang bernama Dimas Prasetyo, yang akan menjelaskan konsep dan hubungan antar elemen di mana ada frame of mind, human model of the words, dan meta program. Kita lanjut aja ke konsep dasarnya, di mana ketiga elemen tadi itu berfungsi sebagai dasar cara kita berpikir kritis dan tahapan untuk pengembangan diri. Dimulai dari frame of mind yang didasari oleh cara berpikir atau sikap mental seseorang yang menggambarkan seseorang itu bisa bersikap optimis atau pesimis, bahkan terbuka terhadap kondisi yang sama, dan itu semua tergantung dengan cara berpikir mereka. Lebih tepatnya kerangka mereka sih. Kemudian lanjut yang kedua itu ada human model of the words yang didasari oleh gambaran internal tentang dunia yang dipengaruhi oleh nilai, kepercayaan, dan pengalaman. Seperti halnya dari POV masing-masing itu mempunyai nilai tersendiri terhadap suatu masalah atau suatu objek. Dan itu bisa ditambahi oleh kepercayaan dan pengalaman mereka sendiri. Dan selanjutnya ada yang ketiga itu metaprogram. Metaprogram ini didasari oleh pola pikir dari bawah sadar yang memfilter informasi. Jika sudah sampai tahap ini, orang-orang cenderung lebih mengcompare antara masalah dengan solusi gitu. Atau lebih tepatnya lebih relevan lah. Seperti global versus detail atau umum versus spesifik dan lain-lain. Terkadang seorang juga bisa lebih fokus terhadap masalah atau sebaliknya. Orang bisa fokus terhadap solusi daripada masalah tersebut. Lanjut kita ke ilustrasinya. Bagaimana korelasi ketiga elemen tersebut dapat terhubung mulai dari frame of mind, human model of the words, dan metaprogram. Semua itu berurutan di mana ketika kita sudah sampai di metaprogram, kita bisa memproses pattern-patternnya yang didasari oleh frame of mind dan human model of the world itu sendiri. Jadi gambaran masing-masing. Lanjut kita ke contoh sederhana aja deh. Oke, di contoh sederhana kali ini, itu ada kasus di mana, pertama dari frame of mind, itu ada kasus seseorang melihat di sebelah kiri jalan itu ada yang terang dan di sebelah kanan itu ada yang deras. Di situ frame of mind-nya adalah menentukan jalan mana yang ia lihat dulu. Sedangkan orang itu dikasih pilihan untuk memilih opsi lah, lebih tepatnya. Dan lebih ke maknanya sih. Kerangka pikir seseorang itu bisa membuatnya melihat peluang dalam masalah dan sebaliknya melihat masalah dalam setiap peluang. Lanjut yang ke human model of the words. Kita bisa membayangkan dua orang memakai kacamata nih dengan warna yang berbeda, satu biru dan satu merah. Mereka melihat dunia yang sama tapi warnanya berbeda gitu. Nah, maknanya adalah model dunia itu menggambarkan bagaimana seorang memahami dan menafsirkan dunia berdasarkan pengalaman, nilai, dan kepercayaannya. Contoh seseorang yang sering disakiti itu mungkin melihat dunia sebagai tempat yang harus diwaspadai. Dan sebaliknya juga ketika seseorang sering dianggap
disayangi lah, dia akan melihat dunia itu sangat aman. Dan selanjutnya kita akan ke contoh sederhana di metaprogram. Ilustrasinya adalah bayangkan sebuah filter kamera dengan berbagai mode seperti fokus, kabur, dan hitam putih ataupun warna cerah. Di mana metaprogram itu adalah mode otomatis yang menyaring bagaimana informasi diterima dan diproses. Maknanya itu seperti pola-pola yang tidak sadar yang membentuk preferensi kita dalam berpikir dan berperilaku. Seperti orang fokus ke kritik, bisa sedih. Sedangkan orang fokus ke harapan, lebih bisa termotivasi. Itu ketika dua orang mendengarkan kalimat, kamu bisa lebih baik dari ini. Dan selanjutnya kita akan ke korelasi antara ketiganya. Baik ke tiga konsep ini, itu ada frame of mind dipengaruhi oleh human model of the words dan metaprogram. Dan human model of the words membentuk sistem kepercayaan dan nilai. Kemudian metaprogram menyaring cara seseorang memproses informasi dan itu membentuk kerangka pikir. Tiganya membentuk cara seseorang merespon lingkungan dan mengambil keputusan. Dan baik lagi dari ketiga elemen ini tuh seperti berurutan. Frame of mind jadi dasar, kemudian dijelaskan oleh memory of the words. Dan selanjutnya ada metaprogram yang menyaring cara seseorang memproses informasi. Ya. Kemudian ini tabel korelasi untuk mempermudah cara kita menyaring. Itu ada frame of mind, menentukan respon mental yang dihubungkan oleh pengaruh oleh model dunia dan metaprogram. Sebaliknya juga Human Model of the Words mewakili sistem kepercayaan, mengaruhi frame of mind dan metaprogram. Kemudian metaprogram juga menyaring informasi dibentuk oleh model dunia dan metaprogram. Dan ini sebenarnya semuanya saling berkorelasi ya. Jadi ketika tidak ada satu, maka yang kedua itu bisa tidak terjadi. Contoh kayak frame of mind itu bisa berbeda lah. Tidak maksimal ketika tidak ada entah program ataupun model dunia itu tadi. Kemudian contoh praktisnya adalah model dunia itu, dunia ini keras dan kompetitif. Sedangkan metaprogram itu menghindari kegagalan. Dan frame of mind itu waspada dan ambisius. Atau kita kasih contoh lagi, model dunia itu gambarnya setiap orang bisa berkembang. Setiap orang bisa berkembang. Sedangkan metaprogramnya itu fokus pada pertumbuhan. Nah, ini lebih kayak stepnya nih. Modelnya tuh kayak sistemnya tuh setiap orang bisa berkembang. Sedangkan metaprogram itu kayak stepnya lebih fokus pada pertumbuhan. Nah, sedangkan Five of Mind-nya ini lebih ke skillnya. Ya, kita harus optimis, terbuka, seperti itu. Oh, dan ternyata udah selesai. Dan sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan seluruhnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metamodel. Metamodel merupakan model komunikasi pertama yang diperkenalkan oleh NLP. Lewat buku pertama Structure of Magic Level 1 and 2 yang menjelaskan kecenderungan manusia menggunakan struktur bahasa yang kurang lengkap dan menjelaskan bagaimana dunia internal manusia atau map tidak menggambarkan realita yang sebenarnya. Metamodel, jika kita telusuri dari terminolognya, ada meta yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti beyond atau melampaui atau atas. Dan model
yang menjelaskan model dunia seseorang. Berarti, jika kita artikan secara harfiah, metamodel adalah suatu perangkat dari alat komunikasi untuk membuat orang memodel lebih luas dari dunia yang ada sekarang. Metamodel digunakan ketika seseorang ingin mencapai sesuatu tujuan, tetapi justru model dunianya tidak mendukung hal seperti itu. Contohnya aja seperti setiap orang ingin sukses dan berhasil, tetapi model dunianya berkata sebaliknya, seperti saya tidak pandai dalam bisnis, saya selalu gagal dalam bisnis. Nah, ketika ini terjadi, maka bisa dibayangkan untuk mencapai tujuannya menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Metamodel pertama kali dikenalkan sebagai teknik terapi yang berbasiskan verbal. Pertanyaan-pertanyaan pada metamodel digunakan untuk membantu klien memodel ulang dunianya. Jadi perlu maklumin jika bahasa metamodel mungkin cenderung mendekati pola terapeutik. Perkembangan NLP membuat metamodel juga berkembang, yang dahulunya sebagai pola bahasa untuk terapi, tetapi sekarang juga digunakan untuk komunikasi dalam berbagai bidang. Sekarang aja metamodel lebih dikenal sebagai suatu teknik untuk memperjelas map dari lawan bicara agar mendapatkan teritori. Area metamodel merupakan linguistik atau bahasa yang merupakan perwakilan dari map. Seperti yang kita ketahui bahwa map seseorang ternyata tidak sama dengan dunia eksternal atau realita yang terjadi. Hal itu terjadi karena proses delisi, histori, dan generalisasi. Delisi itu tidak lengkapnya informasi, dan generalisasi menggeneralisir informasi, dan distorsi mengaitkan informasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga timbul pemaknaan yang salah. Untuk langkah awal dalam menggunakan metamodel adalah mengenali pelanggaran yang terjadi pada struktur bahasa seorang. Ketika sudah mengenali, maka bisa direspon dengan baik dan memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif. Metamodel tersendiri merupakan serangkaian pertanyaan yang dirancang secara efisien dan efektif agar setiap pertanyaan yang diberikan tepat pada tempatnya. Sekian, terima kasih. Submodalities. Submodalities merujuk pada perbedaan yang lebih halus dalam modalitas sensorik kita, seperti visual, auditory, kinestik, olfactory, dan gustatory. Submodality ini mencakup karakteristik seperti kecerahan, warna, ukuran, volume, nada, tempo, dan suhu, tekanan, tekstur, atau kinestik. Memahami dan memanipulasi submodalitas sangat penting karena submodality ini membentuk representasi internal kita terhadap pengalaman dan akibatnya, serta respon emosional dan fisik kita. Submodality memainkan peran yang sangat penting dalam cara kita memandang dunia dan bereaksi terhadapnya. Misalnya, pertimbangan perbedaan antara memori yang hidup dan penuh warna dengan memori yang membosankan dan monokrom. Yang pertama, mungkin membangkitkan emosional yang kuat. Sedangkan yang kedua, mungkin tampak jauh lebih tidak penting. Dengan mengubah submodality ini, praktisi NLP dapat membantu individu mengubah respon dan perilaku emosional kita. Semisal, jika seseorang takut berbicara di depan umum, mereka mungkin membayangkan audiens sebagai sesuatu yang besar dan menakutkan. Dengan mengubah submodality,
seperti membuat audiens tampak lebih kecil atau kurang mendetail. Rasa takut individu dapat dikurangi secara signifikan. Teknik ini menunjukkan dampak kuat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan submodality terhadap kondisi mental dan tindakan kita. Submodality ini sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, submodality visual. Ketika kita memikirkan apa yang kita lihat, ada banyak detail kecil yang membuat setiap pengalaman visual menjadi unik. Seperti kecerahan. Kecerahan ini tentang seberapa terang atau gelapnya sesuatu. Bayangkan hari yang cerah dibandingkan hari yang suram dan mendung. Kecerahan matahari membuat segalanya tampak lebih hidup dan jernih. Berikutnya itu warna. Warna dapat mengubah perasaan kita terhadap apa yang kita lihat. Warna-warna cerah dan hangat seperti merah dan kuning dapat membuat kita merasa gembira atau bahagia. Sedangkan warna-warna dingin seperti biru, hijau itu dapat menenangkan. Selanjutnya itu ukuran. Ukuran objek dalam penglihatan mata dapat memengaruhi cara kita melihatnya. Sesuatu yang besar mungkin tampak penting atau menakutkan, sedangkan sesuatu yang kecil mungkin tampak kurang penting atau lucu. Berikutnya itu jarak. Seberapa jauh atau dekat sesuatu yang terlihat dapat mengubah persepsi kita. Sesuatu yang jauh mungkin tampak kurang relevan, sedangkan sesuatu yang dekat bisa jadi lebih menarik atau mengancam. Berikutnya itu kejelasan. Kejelasan ini tentang seberapa jelas atau kaburnya sesuatu yang kita lihat. Gambar yang jelas mudah dikenali dan dipahami, sedangkan gambar yang kabur mungkin membingungkan atau lebih sulit difokuskan. Berikutnya submodalitas pendengaran. Indera pendengaran kita juga melibatkan banyak submodality yang terperinci yang membentuk pengalaman pendengaran kita, yakni volume. Volume ini adalah seberapa keras atau lembutnya suara. Suara keras dapat menarik perhatian atau mengejutkan kita, sedangkan suara lembut dapat menenangkan atau mudah diabaikan. Yang kedua, pitch. Pitch ini mengacu pada seberapa tinggi atau rendahnya suatu suara. Suara bernada tinggi mungkin seperti suara peluit, dan suara bernada rendah mungkin seperti drum. Pitch yang berbeda dapat membangkitkan emosional yang berbeda. Berikutnya tempo. Tempo ini adalah kecepatan atau irama suara. Tempo cepat dapat membuat kita merasa bersemangat atau cemas, sedangkan tempo lambat dapat menenangkan atau menyejukkan. Berikutnya itu lokasi. Disinilah suara tampaknya berasal. Suara dapat berasal dari kiri, kanan, atas, bawah, atau arah manapun. Mengetahui lokasi suara tersebut dapat membantu kita memahami lingkungan sekitar dengan lebih baik. Berikutnya submodality kinestik. Indera peraba dan perasaan internal kita juga memiliki submodality yang menggambarkan kekhususan sensasi fisik kita. Yang pertama itu suhu. Suhu ini adalah seberapa panas atau dinginnya sesuatu. Selimut hangat dapat memberikan rasa nyaman, sementara angin dingin dapat membuat kita menggigit. Berikutnya tekanan. Tekanan ini menggambarkan seberapa berat atau ringannya sentuhan. Jabat tangan yang kuat terasa berbeda dengan tepukan lembut di punggung. Berikutnya tekstur. Tekstur ini tentang kualitas permukaan suatu benda. Tekstur yang halus, kasar, lembut, atau keras, semuanya dapat memberi kita sensasi yang berbeda. Berikutnya lokasi.
Ini memberitahu kita di mana kita merasakan sesuatu pada tubuh kita. Mengetahui apakah kita merasakan sensasi di tangan, kaki, atau perut penting untuk memahami dan menanggapinya. Berikutnya, submodality penciuman atau pengecapan. Submodality ini melibatkan indera penciuman dan berasa yang menambah kedalaman pengalaman kita terhadap rasa dan aroma. Yang pertama itu identitas aroma. Ini menunjukkan seberapa kuat atau lemahnya suatu aroma. Parfum yang samar mungkin menyenangkan, sedangkan aroma yang kuat bisa sangat kuat. Variasi rasa. Ini mencakup berbagai rasa yang dapat kita rasakan, seperti manis, asam, asin, pahit, dan gurih. Setiap rasa dapat membangkitkan respon dan emosional yang berbeda. Dengan memahami jenis submodalitas ini, kita dapat melihat bagaimana otak kita menggunakan informasi sensori terperinci untuk menciptakan pengalaman yang kaya dan beragam. Menyesuaikan submodality ini dapat mengubah cara kita merasakan dan bereaksi terhadap berbagai situasi, menjadikannya alat yang ampuh untuk meningkatkan kehidupan kita. Untuk kerja submodality ini sendiri, yang pertama itu representasi internal. Bagaimana otak kita mengkodekan pengalaman menggunakan submodality. Nah, otak kita itu seperti komputer super pintar yang terus-menerus menyerap informasi dari dunia di sekitar kita. Informasi ini datang melalui indera kita, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan penciuman. Namun, ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Ini tentang detail-detail kecil dalam pengalaman yang kita rasakan, yang dikenal sebagai submodalitas. Submodalitas ini membantu otak mengkodekan dan mengatur semua masukan sensorik, menciptakan representasi internal yang kaya akan dunia. Bayangkan aja jika saat kita mengambil foto dengan kamera digital, kamera menangkap warna, kecerahan, atau ketajaman. Otak akan melakukan hal serupa saat memproses pengalaman. Otak tidak hanya merekam yang terjadi, tetapi juga menguraikan setiap pengalaman menjadi submodality yang terperinci. Misalnya, saat kita mengingat hari di pantai, otak yang menyimpan kecerahan matahari, suara ombak, kehangatan pasir, aroma laut, dan rasa asin di udara. Submodality ini membuat memori menjadi jelas dan lengkap. Sekian, terima kasih.